Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Azahra dengan NIM 253141507111064 dari kelas K1E Prodi Keuangan dan Perbankan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pandangan dan analisis saya mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang kembali muncul dalam perbincangan politik nasional. Jadi topik ini tuh sangat penting karena menyangkut konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pondasi sistem kenegaraan kita. Jadi wacana amandemen itu tentu memunculkan berbagai reaksi ya. Ada yang mendukung dengan alasan penyesuaian zaman dan ada yang menolak karena khawatir membuka ruang bagi kembalinya praktik politik yang kurang demokratis. Oke, sebelumnya sedikit mengingatkan kembali, UUD 1945 pertama kali disahkan saat Indonesia merdeka. Namun baru setelah era reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002, dilakukan 4 kali amandemen besar. Hasil dari amandemen tersebut cukup fundamental. Misalnya, pertama, presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Ketiga, lahirnya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Keempat, penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD, di mana artinya amandemen sebelumnya banyak menghasilkan perubahan yang positif dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang ada wacana untuk melakukan amandemen kelima, yang isu utamanya sering muncul antara lain adalah menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Kemudian memperkuat kedudukan MPR, bahkan ada yang menyinggung kemungkinan mengubah mekanisme pemilihan presiden. Terus kalau kita lihat dari sisi pro atau positif, sebenarnya amandemen bukanlah hal yang tabu ya guys. Konstitusi di banyak negara memang mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Dan dunia berubah cepat, kayak ada tantangan digitalisasi, ancaman di informasi, masalah ketahanan energi, iklim, hingga globalisasi ekonomi. Jadi amandemen bisa menjadi instrumen untuk memperkuat struktur negara agar lebih siap menghadapi tantangan tersebut. Misalnya GBHN jika dihidupkan bisa memberikan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten. Jadi tidak hanya bergantung pada visi dan misi presiden yang berganti tiap 5 tahun. Terus amandemen juga bisa memperjelas fungsi dan kewenangan antar lembaga negara sehingga tidak sering terjadi konflik atau tumpang tindih kewenangan. Selain itu bisa membuka ruang penguatan lembaga pengawasan sehingga pemerintah itu lebih transparan dan akuntabel. Jadi dengan kata lain, kalau benar-benar dirancang dengan niat baik, maka amandemen bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi di sisi lain ada juga kekhawatiran yang sangat masuk akal. Pertama, jika amandemen dilakukan tanpa partisipasi rakyat, maka prosesnya hanya menjadi proyek elit politik, padahal konstitusi adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik segelintir orang di parlemen. Kemudian yang kedua, ada risiko amandemen digunakan untuk memperbesar kekuasaan lembaga tertentu. Misalnya, jika presiden kembali dipilih oleh MPR, ini tentu akan mengurangi kedaulatan rakyat karena suara rakyat tidak lagi menjadi penentu utama. Kemudian yang ketiga, ada potensi pasal siluman diselipkan dalam proses amandemen. Artinya ada pasal-pasal kecil yang tidak disosialisasikan ke publik, tetapi dampaknya sangat besar terhadap sistem politik. Lalu selain itu, perubahan konstitusi bisa menimbulkan ketidakpastian politik dan biaya transisi yang besar. Dan konflik antar lembaga bisa muncul dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Jadi menurut saya pribadi, amandemen UUD 1945 memang bukan sesuatu yang salah, akan tetapi harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan dengan partisipasi publik yang luas. Idealnya, setiap wacana perubahan harus dibahas secara terbuka, melibatkan akademisi, mahasiswa,
tokoh masyarakat. Jadi kalau amandemen benar-benar untuk memperbaiki sistem, maka masyarakat pasti mendukung. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan elit politik, maka justru berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Dan saya cenderung berpandangan bahwa amandemen bisa diterima asal memenuhi syarat. Yang pertama, tujuannya jelas untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat. Kemudian prosesnya transparan, tidak ada pasal siluman. Ketiga, melibatkan rakyat secara luas. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, lebih baik wacana amandemen dihentikan atau ditunda. Jadi harapan saya sebagai generasi muda, kita tidak boleh apatis dan kita harus ikut mengawasi, berdiskusi dan menyampaikan kritik terhadap isu-isu besar seperti amandemen UUD 1945. Karena pada akhirnya dampak dari perubahan konstitusi ini akan dirasakan oleh kita semua, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial. Dan harapan saya jika amandemen benar-benar dilakukan, semoga dapat memperkuat demokrasi, memperjelas arah pembangunan bangsa, dan benar-benar menjadikan Indonesia lebih adil, makmur, dan berdaulat. Oke, jadi demikian pandangan dan analisis saya mengenai wacana amandemen UUD 1945. Intinya amandemen bisa jadi peluang tetapi juga bisa menjadi ancaman, dan itu semua tergantung pada niat dan prosesnya.